Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang DI@TII Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Sebelum kita mulai, hal-hal yang akan dibahas adalah latar belakang, tokoh yang berperan, kronologis, upaya penyelesaian, dan nilai-nilai yang didapat dari peristiwa tersebut. Nama saya Stefani, sekarang saya akan membahas tentang latar belakang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa kita kenal dengan DI/TII. Sebelum kita membahas tentang latar belakang terjadinya pemberontakan ini di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah, saya akan membahas mengapa pemberontakan ini dapat terjadi pada awalnya. Jadi, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia, yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Makji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan ini dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. Persamaan dari setiap pemberontakan daerah DI/TII adalah sama-sama mendukung pemberontakan Kartosuwirjo dan memproklamirkan gerakannya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Setiap pemberontakan daerah juga mendukung syariat Islam sebagai dasar negara. Namun perbedaannya, setiap pemberontakan daerah memiliki pemimpin sendiri-sendiri dan alasan pemicu pemberontakan. Kemudian saya akan membahas tentang latar belakang mengapa pemberontakan DI/TII dapat terjadi di Jawa Tengah dan di Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah. Jadi pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah. Penyebabnya ya karena Amir Fattah ini kecewa terhadap dominasi kaum kiri atau sosialis komunis di Tegal dan juga di wilayah basis kekuatan Amir Fattah. Sehingga akhirnya Amir Fattah ini memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan ini akhirnya dipatahkan oleh operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Fattah. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan di Kalimantan Selatan. Jadi pemberontakan di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Penyebabnya karena kegagalan dari para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk dapat diterima di tentara Indonesia. Jadi pada saat itu tentara Indonesia bernama APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Penyebab mereka tidak dapat diterima di APRIS adalah karena mereka tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar ini sendiri. Mereka ini juga kecewa karena di APRIS ini ada bekas tentara dari KNL, yaitu Tentara Hindia Belanda. Sehingga Ibnu Hajar ini akhirnya membentuk Kesatuan Rakyat Jang yang tertindas atau biasa disingkat dengan KRJT. Akhirnya mereka ini menyerbu pos tentara yang ada di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah Indonesia awalnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Namun cara ini tidak dapat berhasil karena Ibnu Hajar ini awalnya sempat ditangkap, namun akhirnya dia dilepaskan agar untuk membujuk pemberontak lain untuk menyerah. Namun Ibnu Hajar ini malah kabur dan meneruskan pemberontakannya. Saya Jackson, saya akan menjelaskan tentang tokoh yang berperan. Yang pertama, pemberontakan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Bernama lengkap Amir Fattah Wijaya Kusuma, yang merupakan pimpinan Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur, yang dibentuk sebelum pemberontakan di Jawa Tengah. Ketika perjanjian Renville ditandatangani oleh pihak Belanda dan Indonesia, maka semua kekuatan Republik Indonesia harus hijrah ke Jawa Tengah, termasuk Kesatuan Hizbullah dan Fisabilillah yang dipimpinnya. Yang kedua, pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar alias Hajari bin Umar alias Agri adalah seorang bekas Letnan II TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya dengan pasukan yang dipimpinnya dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar pun menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan
dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Saya Saurma, saya akan membahas tentang kronologi pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Pada waktu daerah pendudukan Belanda terjadi kekosongan, maka pada bulan Agustus 1948, Amir Fattah masuk ke daerah pendudukan Belanda di Tegal dan Brebes dengan membawa 3 kompi Hizbullah. Mereka masuk daerah pendudukan melalui sektor yang dipimpin oleh Mayor Wongsomojo dan berhasil masuk dengan kedok untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan mendapat tugas istimewa dari Panglima Besar Sudirman untuk menyadarkan Kartosoewirjo. Setelah tiba di daerah pendudukan Belanda, mereka kemudian melepaskan kedoknya untuk mencapai tujuan. Dengan jalan intimidasi dan kekerasan, berhasil membentuk organisasi Islam yang dinamakan Majelis Islam atau MI. Di samping itu, menyusun suatu kekuatan yaitu Tentara Islam Indonesia atau TII dan Barisan Keamanan serta Pahlawan Darul Islam atau PADI. Pada bulan Januari 1949, Mayor Wongsomojo masuk daerah pendudukan Belanda dengan kekuatan 4 kompi dan mengadakan perundingan dengan pimpinan Majelis Islam yang diawali Amir Fattah. Dari perundingan itu dapat dicapai suatu kerjasama antara pemerintah militer dengan MI, juga antara TNI dengan pasukan Hizbullah. Dan Amir Fattah diangkat menjadi Ketua Koordinator Daerah Operasi. Di balik itu semua, Amir Fattah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyusun kekuatan TII dan DI-nya. Usaha untuk menegakkan kekuasaan di Jawa Tengah semakin nyata. Terlebih setelah datangnya Kamran Cakrabuana sebagai utusan DI-TII di Jawa Barat untuk mengadakan perundingan dengan Amir Fattah. Maka keadaan berkembang dengan cepat. Amir Fattah diangkat Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal TII. Sejak itu, Amir menyerahkan tanggung jawab dan jabatannya selaku Ketua Koordinator Daerah Tegal Brebes kepada Komandan SKS. Untuk melaksanakan cita-citanya di Jawa Tengah, DI mengadakan teror terhadap rakyat dan TNI yang sedang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa berat perjuangan TNI di daerah SWKS 3. Karena harus menghadapi 2 lawan sekaligus, yaitu Belanda dan DI-TII pimpinan Amir Fattah. Kemudian pasukan DI mengadakan penyerbuan terhadap markas SWKS 3 di Bantarsari. Pada waktu itu pula, terjadilah pembunuhan massal terhadap 1 regu Brimob pimpinan Komisaris Bambang Suprapto. Pukulan teror DI di daerah SWKS 3 membuat kekuatan TNI menjadi terpecah tanpa hubungan satu sama lain. Kronologi di Kalimantan Selatan. Pasukan yang dipimpinnya diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dan pada Oktober 1950, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan. Sebagai upaya penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan Ibnu Hajar dan pasukannya, pemerintah menjalankan berbagai upaya termasuk musyawarah dan operasi militer.
pemerintah memberi kesempatan bagi Ibnu Hajar untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukannya. Lalu ia menyerahkan diri dan ia kembali diterima dalam APRI. Akan tetapi, setelah menerima perlengkapan, ia kembali melarikan diri dan meneruskan pemberontakannya, dan pada akhir 1954, ia bergabung dengan negara Islam. Setelah bergabung dengan negara Islam yang didirikan Kartosuryo, Ibnu Hajar diangkat sebagai Panglima TII Wilayah Kalimantan. Dengan perbuatan yang telah dilakukannya, pemerintah mengambil keputusan untuk bertindak tegas dalam penumpasan kelompok Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, pasukan Ibnu Hajar berhasil ditumpas dan Ibnu Hajar juga berhasil ditangkap. Saya Paul Agustinus akan membahas upaya penyelesaian. Upaya penumpasan Kalimantan Selatan. Penumpasan DI atau TII dan akhir hidup Ibnu Hajar pada 23 November 1959. APRI atau TNI membentuk operasi militer pertama yang disebut Operasi Delima. Operasi Delima dilakukan selama 15 hari dan menewaskan beberapa anggota DI atau TII Kalimantan Selatan. Setelah itu TNI membentuk Operasi Segitiga pada 10 Maret 1960. Terakhir, TNI membentuk Operasi Riko, yaitu sebuah operasi militer sebagai reaksi atas persembunyian Ibnu Hajar di dalam hutan. Operasi Riko pun membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Puncaknya, pada Juli 1963, Ibnu Hajar menyerahkan diri karena dijanjikan akan diberi pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar baru dilakukan secara resmi pada September 1963. Ia sempat ditahan selama 2 tahun sebelum diterbangkan ke Jakarta pada 11 Maret 1965. Untuk menjalani proses pengadilan Mahkamah Militer, pengadilan pun memutuskan memberi vonis hukuman mati untuk Ibnu Hajar. Ibnu Hajar meninggal dunia pada 22 Maret 1965. Upaya penumpasan di Jawa Tengah untuk melemahkan kekuatan Amir Fattah dan pasukannya. Upaya penumpasan pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk Gerakan Banteng Nasional atau disingkat sebagai GBN. GBN dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini, Letkol Barcum, dan Letkol Ahmad Yani. Akhirnya, tanggal 22 Desember 1950, pasukan DI atau TII di Jawa Tengah berhasil ditangkap di desa Cisayong, Tasikmalaya. Begitu juga dengan Amir Fattah yang kemudian dipenjara selama 2 tahun. Nama saya Jennifer. Sekarang, setelah kita mengetahui tentang peristiwa DI-TII, kita dapat mengambil nilai-nilai. Yang pertama, adanya rasa semangat cinta tanah air yang tinggi. Terbukti dengan para tentara TNI dapat menumpas pemberontakan DI-TII. Yang kedua, buah dari kesabaran yang panjang dari tentara TNI untuk dapat menumpas seluruh kelompok DI-TII karena tersebar di beberapa wilayah di tanah air. Yang ketiga, wujud syukur karena Indonesia masih dapat mempertahankan kemerdekaan walaupun banyak gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri sendiri. Yang keempat, kita menjadi lebih waspada terhadap gerakan-gerakan separatisme. Yang kelima, menanamkan rasa persatuan agar tidak mengulang perkara gerakan separatisme. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai dasar negara dan persatuan.